Kesuksesan tak muncul begitu saja. Berawal dari niat kuat, diiringi doa serta keinginan berbagi kepada sesama, Kai yang memiliki latar belakang pendidikan marketing, tetapi dalam hal dunia kuliner, merupakan sesuatu yang baru baginya. Bahkan dalam pengakuannya, tidak pernah terpikirkan, tapi bermodalkan niat dan tekad yang kuat, ia beserta keluarganya mengambil jalur kuliner sebagai bisnis tambahan. Halo, nama gue Kai. Gue adalah owner dari Bakmi Kuku. Sekarang gue lagi ada di Bakmi Kuku SCBD. Gue ada 2 cabang, satu di sini di SCBD Fairground dan satu lagi di Jalan Wijaya 1 nomor 22. Background gue itu gue pendidikan dari UIC College. Gue ambil marketing. Bakmi Kuku yang dirintis 5 tahun lalu, yang awal mulanya hanya by order, kini beralih menjadi usaha yang menjanjikan bagi Kai dan keluarga. Kai pun menceritakan asal-muasal nama Bakmi Kuku itu sendiri. Ini awal-awal kita di rumah karena by PO, jadi kayak kita bikin ini kan namanya kayak makanan rumahan gitu loh, kayak makanan sehari-hari kita, dan this is nothing special juga. Kalau buat yang kita maksudnya udah dari keluarga, dari kecil emang makannya udah begini, jadi kayak awal-awal factory-nya di rumah kita sendiri. Kita terima by PO, terus kayak gitu makin lama kayak kita tahu market kita tuh di mana, geografiknya. Buyer kita ternyata banyak di Jakarta Selatan, akhirnya kita bukalah 2019 Juni itu awal kita buka toko offline pertama kita di Jalan Wijaya 1, Jakarta Selatan. Awalnya lebih kayak dibilang kecil-kecilan, jadi kayak bisnis secondary gitu. Pas kita lihat ini ada potensi, jadi kita lebih fokus di yang secondary-nya ini. Kalau mau tahu kenapa namanya Bakmi Kuku, karena dulu ini makanan kita lah pas masih kecil, dan dulu kayak kita nggak boleh dulu makan makanan yang kayak mecin, yang kayak instan gitu. Jadinya kayak kita makannya semua yang natural, yang homemade. Jadi kita bikin lah mie sendiri. Dan pada saat itu kenapa namanya mie kuku, karena mie-nya waktu itu kita yang bikin resepnya adalah tante saya. Kalau kita bilangnya kuku kita, jadi kita tiap kali makan bakmi kita bilangnya kayak selalu bakmi kuku kayak ya udah, jadi yang nantol kita bakmi kuku gitu sih, lebih backgroundnya. Dan kenapa pas kita akhirnya mau menjalankannya itu lebih karena pas waktu itu kita udah terlalu banyak kayak orang yang temen, jadi dari teman ke teman yang udah mulai pesan gitu, kita mulailah jualan, bisa jalan gitu sih. Bakmi Kuku adalah salah satu kuliner bakmi non-halal yang beroperasi di kawasan elit SCBD, tepatnya di Fairground SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, Jakarta Selatan. Tampil di kawasan elit, Kai sangat yakin Bakmi Kuku dapat memuaskan pencinta mie yang senang mengunjungi SCBD. Dapat dipastikan, cita rasa yang disuguhkan Bakmi Kuku memiliki kualitas rasa yang sangat terjamin, apalagi bahan-bahan yang diolah dari bahan-bahan yang memiliki kualitas terbaik. Kita bakmi bikin sendiri, jadi kita ada pabriknya sendiri di rumah. Terus dari gitu kita otomatis bahannya itu premium, karena bagian production sebenarnya bukan production, gue lebih ke development. Cuman bokap gue itu sangat bawel banget dah pokoknya. Jadi kayak productionnya dia, dan semua barang-barangnya tuh kayak premium semua. Jadi kayak tepungnya kayak tepung dari Jepang, kayak mungkin kalian bingung kali ngapain bakmi pakai tepung Jepang, itu mendingan buat roti, buat ngapain lu sayang-sayangin pakai mie. Cuman kita karena emang pengen kualitasnya bagus, kita pakai tepung Jepang. Udah gitu kita pakai telurnya juga telur bebek, kita nggak pakai telur ayam, karena itu yang bikin rasanya lebih legit. Makanya mungkin kayak kalian kalau makan bakmi kuku nggak usah pakai toppingnya aja, silakan dicobain, kayak udah pasti 100% enak, karena emang dari sananya kita emang produknya semua ingredientsnya premium sih. Bahkan untuk menggoda pencinta bakmi, Kai mengolah dan menciptakan mie dengan resep khusus. Apalagi kalau ditambah dengan topping primadonanya, yakni daging ayam kampung, daging babi panggang, dan daging babi merah. Originalnya bakmi kuku sih lebih bakmi karetnya. Terus dari itu kalian bebas, terserah mau pilih toppingnya topping apa aja, kalian bisa pilih. Antara kalian mau topping ayam, yang suka ayam, kita sediainnya juga ayam kampung, juga bukan ayam negeri. Makanya mungkin kalian pikir kayak bakminya kenapa mahal, karena benar-benar kita kasihnya premium. Kalau kalian suka babi cincang, kita pakai babi cincang, pakai jamur juga. Terus gitu ada juga sini babi panggangnya, ada juga babi merahnya. Jadi kalian tergantung selera kalian apa, toppingnya juga
Ada pokoknya kita ada ayam, ada babi cincang, ada komplit, ada mix. Jadi kalian bisa pilih apa aja. Kepada Viva Media, kami menuturkan pencinta bakmi kuku datang dari kalangan masyarakat sekitar perkantoran SCBD hingga wilayah Jakarta Selatan. Dulu awal-awal target customer gue malah emang khusus orang Jakarta Selatan doang. Kayak orang Jakarta Selatan yang suka makan mie babi dan malas pergi jauh-jauh ke daerah sana yang emang belum tinggal di Jakarta Selatan. Karena gue buka di SCBD ini, target market gue lebih ke orang kantoran, lebih buat lunch time. Bagi pencinta bakmi, tidak perlu khawatir bila ingin menikmati bakmi kuku. Tapi, teman yang ikut bukan pencinta bakmi. Bakmi kuku tak melulu menghadirkan bakmi sebagai menu utama, tetapi ada juga menu lainnya. Di antaranya nasi campur, shirataki, nasi tim, bihun, dan masih banyak lainnya. Semuanya itu akan makin sempurna bila ditemani minuman liang teh. Selain bakmi sih, ya ini salah satunya kan nasi campur. Yang spesialnya mungkin nasi campur kita sih. Dan semua bikin sendiri kok. Lumpia udang, ada bakso goreng, ada sate babi, ada siomay, ada chashu merah, ada babi panggangnya. Bisa dicoba, kombinasi yang super duper enak. Ada nasi tim juga, ada nasi goreng juga, ada kue tiaw goreng, tapi kita kue tiaw gorengnya shirataki, jadi kayak yang benar-benar belum pernah cobain kue tiaw goreng shirataki kita mesti cobain sih, karena benar-benar gue juga nggak nyangka kalau itu benar-benar shirataki bisa dijadiin kayak benar-benar mirip banget kayak kue tiaw. Itu recommended banget, dan mungkin kayak ibu-ibu atau cewek-cewek yang pada suka low calorie bisa coba shirataki kita sih, enak gitu. Dan rasanya nggak hambar, kayak kalian bisa cobain aja, pasti kayak berasa banget makan bakmi dan nggak nyesel lah kalian pasti. Kalau kita minuman, kita biasanya yang kita tonjolin sih lebih ini satu liang teh punya kita tuh asli, kita bikin sendiri, pakai gula batu juga, nggak pakai gula yang udah jadi bubuk, udah diolah gitu, pakai gula batu, gula asli. Terus gitu kita pakai cincau dalamnya, itu enak banget, kalian harus cobain. Terus gitu jeruk kita juga murni, kita nggak pakai tambahan air atau tambahan apapun, kayak bener-bener murni. Kalian kalau mau tahu kayak kita ngepres sendiri. Bakmi kuku ini terbilang istimewa, tidak hanya dari racikan menu yang digarap sendiri, tetapi juga penyajian desain interior resto yang bisa disebut sebagai hasil kreativitas tangan terampil Kai beserta keluarga. Dengan berkonsep resto bakmi ala Chinese dan tempat yang cozy, membuat pengunjung betah sambil menikmati setiap menu dari bakmi kuku. Karena ini juga nyokap juga yang desain gitu. Nyokap bilang pengennya lebih Chinese kan, karena ya lu tau lah, ini kan makanan Chinese banget gitu loh, maksudnya bukan yang kayak mie pakai babi gitu, kayak emang kiblatnya dari sana. Jadi ya kenapa nggak kita bikin timnya ya yang Chinese juga aja, biar orang kayak PW gitu. Cozy tetap diutamakan. Kayak kita juga ini kalau mau dilihat kayak kita juga nggak ini banget kok, nggak deket-deket bangetan juga. Demi kepuasan pelanggan, Resto Bakmi Kuku menerima pesanan untuk berbagai acara di luar bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin mengadakan sebuah acara dengan menu bakmi non-halal. Resto Bakmi Kuku adalah pilihan yang sangat tepat. Kalian mau ada private meeting atau apa, kayak itu sebenarnya bisa dipakai buat publik sih, pakai buat umum juga bisa. Cuman kalian kalau misalnya mau reserve di dalam situ, kayak mungkin salah satu tempat bakmi termewah yang pernah kalian lihat mungkin. Ya, dan biasanya itu di depan yang di outdoor itu kayak kita di sebelah taman, di sebelah kolam itu biasa orang sangat pengen banget ke situ. Kayak di sini lebih yang kayak orang-orang makan aja biasa gitu, kayak orang datang makan itu. Kalau yang mau nongkrong mungkin di dalam lebih cozy. Kita ada beberapa kali sih attend beberapa event yang orang lagi ulang tahun, lagi kawinan. Ya mostly sih lagi ulang tahun sih. Kita waktu itu datang, kita live cooking di sana. Kayak tinggal memenuhi minimum order aja, lalu tinggal kita masak di sana udah gitu. Sesuai maunya apa, toppingnya apa, kita bawa semua ke sana. Tidak perlu khawatir untuk masalah harga. Harga yang diberikan Resto Bakmi Kuku sangatlah sepadan dengan kualitas rasa yang disajikan. Range harga kita itu dari harga mulai sekitar 50.000 sampai 100.000 sih untuk makanannya. Di SCBD mungkin kalian kalau daerah perkantoran nyari makanan yang affordable di daerah SCBD, ya kalian yang belum tahu mungkin bisa kesini dan cobain. Dan buat makanan harga segini dengan kalian kenyang dibanding kalian pergi cuman makan pizza. Tidak perlu ragu untuk menyambangi Resto Bakmi Kuku milik Kai.
baik yang ada di Fairground SCBD Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53 Jakarta Selatan, dan di Jalan Wijaya 1 nomor 22, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya kalau misalnya kalian mau pesan bakmi kuku, kalian bisa kunjungin di outlet kita di sini di Fairground SCBD Sudirman Kafling 5253, atau kalian bisa ke Jalan Wijaya 1 nomor 22. Itu tuh pasnya itu di sebelah halte gereja. Kalian bisa ketemu di situ. Antara kalian makan sini atau kalian mau pesen take away, kalian juga bisa cek juga di GrabFood, tulis aja bakmi kuku. Bakminya tulisannya bakmie kuku. Itu kalian bisa order juga di situ, atau mungkin kalian bisa hubungin WA kita atau Instagram kita. Instagramnya di bakmi_kuku. Nanti kalian bisa klik di situ, mau order dari GrabFood atau mau order dari WA kita, kalian bisa klik aja di bio-nya.